Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Dana Sugira, asal sekolah SMA Majalaya Putra berjurusan MIPA. Hari ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam fisika, dengan beberapa animasi yang mungkin dapat mempermudah memahami materi. Materi ini adalah awal terciptanya pelajaran fisika yang sekarang saya dan Anda pelajari. Tahukah Anda tokoh paling berpengaruh nomor 2 di dunia? Ya, benar. Siapa lagi kalau bukan Isaac Newton? Beliau adalah pencipta hukum Newton yang akan kita pelajari saat ini, yang mencakup hukum Newton 1, 2, dan 3. Isaac Newton merumuskan hukum Newton pada tahun 1687 dalam karyanya yang terkenal, Filosofi Naturalische Principia Mathematica. Jika dihitung dari tahun 2025, hukum ini ditemukan sekitar 338 tahun yang lalu. Bayangkan, apa yang membuat benda tetap diam? Atau mengapa mobil bisa melaju lebih cepat jika kita tekan pedal gas? Pernah bertanya, kenapa apel jatuh dari pohon tetapi bulan tetap mengitari bumi? Jawabannya ada dalam 3 hukum sederhana yang mengubah cara kita melihat dunia. Inilah hukum yang menjelaskan segalanya, dari gerakan planet hingga tendangan bola. Selamat datang di dunia hukum Newton, di mana setiap gerakan punya cerita dan setiap gaya punya rahasia. Bersiaplah untuk terkejut, karena hukum ini akan mengungkap rahasia alam semesta dan mungkin membantu Anda menang debat fisika dengan teman-teman Anda. Dari mana awal datangnya cinta dan dari mana awal datangnya fisika? Jikalau cinta datangnya dari mata, maka fisika datangnya dari kepala. Tanpa berlama-lama, mari kita ke inti videonya. Cekidot. Sebuah apel. Apakah Anda pernah berpikir bahwa sebuah apel yang jatuh dapat merubah sejarah? Ya, itulah yang dialami oleh Isaac Newton ketika dia tertimpa apel. Dalam beberapa kemungkinan, dia mungkin berpikir, mengapa apel selalu jatuh ke bawah dan tidak ke arah lain? Apa yang menyebabkan apel jatuh ke tanah? Apakah benda lain juga mengalami hal yang sama seperti apel ini? Apakah ada gaya yang menarik apel ke bumi? Mengapa apel tidak bergerak perlahan tapi langsung jatuh dengan kecepatan tertentu? Apakah gaya yang sama juga bekerja pada benda lain seperti bulan atau planet? Apakah gravitasi bekerja pada jarak jauh? Jika iya, bagaimana gaya ini bisa bekerja? Apakah bumi juga menarik bulan? Bagaimana gravitasi mempengaruhi orbit bulan atau planet lain di tata surya? Bagaimana cara menghitung besar gaya yang menarik apel? Apakah gaya ini sebanding dengan massa yang terlihat? Apakah percepatan yang dialami oleh benda bergantung pada jaraknya dari bumi? Apakah mekanisme atau prinsip alam yang membuat gaya ini bekerja? Apakah gravitasi adalah sifat bawaan yang bermassa? Apakah ini merupakan hukum universal yang berlaku di seluruh alam semesta? Newton tidak hanya bertanya mengapa apel jatuh, tapi juga menghubungkan fenomena ini dengan pergerakan benda langit, menunjukkan bahwa hukum alam bekerja secara universal, baik di bumi maupun di luar angkasa. Begitulah, melalui penelitiannya ini, Newton memperkenalkan 3 hukum gerak yang menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang bagaimana benda bergerak. Kini, mari kita mulai membahas hukum Newton yang pertama, yang juga dikenal sebagai hukum inersia. Baik, hukum pertama ini menjelaskan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita tonton animasi berikut.
Apakah setelah menonton video tersebut Anda tercerahkan? Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut. Mari kita bandingkan dua benda bermassa yang berbeda. Batu besar memiliki massa yang besar sehingga inersianya juga lebih besar. Karena inersia besar, batu tersebut lebih sulit untuk digerakkan dari keadaan diam. Dibutuhkan gaya yang jauh lebih besar untuk mengubah keadaan diamnya. Setelah batu mulai bergerak, gaya yang diperlukan untuk menghentikannya juga lebih besar karena inersianya tetap tinggi. Bola kecil memiliki massa yang kecil sehingga inersianya juga kecil. Karena inersianya kecil, bola lebih mudah untuk digerakkan, bahkan dengan gaya yang relatif kecil, bola dapat berubah dari diam menjadi bergerak. Bola kecil juga lebih mudah dihentikan karena inersianya rendah. Kesimpulannya, semakin besar massa suatu benda, semakin besar inersia, sehingga semakin sulit mengubah keadaan geraknya. Sebaliknya, semakin kecil massa suatu benda, semakin kecil inersia, sehingga lebih mudah mengubah keadaan geraknya. Inilah alasan mengapa batu besar lebih sulit didorong dibandingkan bola kecil yang mudah ditendang. Hukum tersebut juga menyatakan bahwa bola akan tetap dalam keadaan kecepatan konstan dengan tidak adanya kekuatan yang tidak seimbang. Ini berarti, jika tidak ada gaya gesek atau gaya lainnya, bola tidak akan pernah berhenti. Tapi, kita selalu melihat bahwa bola yang bergerak akhirnya berhenti. Apakah kamu tahu bagaimana caranya? Mari kita putar ulang. Gaya gesek membuat bola berhenti. Setelah kita membahas secara mendalam mengenai hukum Newton pertama, kini saatnya untuk beralih ke pembahasan hukum Newton kedua. Pembahasan ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan saling terkait dengan hukum Newton pertama yang telah kita bahas sebelumnya. Hukum Newton kedua menyatakan bahwa percepatan A suatu objek berbanding lurus dengan gaya total F yang bekerja pada objek tersebut dan berbanding terbalik dengan massa M objek tersebut, yang dirumuskan dalam persamaan F sama dengan M dikali A. Dengan kata lain, percepatan suatu objek akan lebih besar jika gaya yang diberikannya lebih besar atau massa objek lebih kecil. Jika kita membandingkan mendorong troli kosong dan troli yang berisi, perbandingan percepatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Massa troli kosong lebih kecil, sehingga dengan gaya yang sama percepatannya akan lebih besar karena jika gaya sama, percepatan akan lebih besar karena massa lebih kecil. Massa troli yang lebih berisi dengan gaya yang sama, percepatan yang dihasilkan akan lebih kecil karena massa yang lebih besar. Jadi, untuk gaya yang sama, troli kosong akan lebih cepat bergerak dibandingkan troli yang berisi, karena massa troli yang berisi lebih besar sehingga memperlambat percepatannya. Oke, baiklah. Setelah memahami dengan baik hukum kedua ini, kini saatnya untuk melangkah ke pembahasan hukum Newton ketiga yang tak kalah pentingnya. Pembahasan ini akan memberi kita wawasan yang lebih luas, akan memperkaya keseluruhan perspektif yang telah kita bahas sejauh ini. Hukum Newton ketiga menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Ini berarti bahwa jika suatu objek memberikan gaya pada objek lain, objek kedua akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah pada objek pertama. Hukum ini berlaku di semua interaksi antara dua objek. Berikut penjelasan penerapannya pada meriam dan roket. Ketika meriam ditembakkan, propelan, biasanya berupa bahan peledak, menghasilkan ledakan yang mendorong proyektil keluar dari laras meriam. Aksi dalam kasus ini adalah gaya yang diberikan oleh meriam pada proyektil, mendorong keluar dengan kecepatan tinggi. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, reaksi dari aksi tersebut adalah gaya yang sama besar dan berlawanan arah yang mendorong meriam ke belakang. Jadi, meskipun proyektil bergerak maju, meriam akan bergerak mundur. Pada roket, aksi yang terjadi adalah dorongan gas yang keluar dari mesin roket dengan kecepatan tinggi. Gaya ini didorong oleh pembakaran bahan bakar di dalam roket. Menurut hukum Newton ketiga, reaksi dari aksi ini
adalah gaya dorong yang diterima oleh roket ke atas, yang mengarah pada pergerakan roket keluar angkasa. Gaya dorong roket yang dihasilkan oleh gas yang keluar adalah reaksi terhadap aksi gas yang didorong keluar dari mesin roket. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana hukum aksi reaksi bekerja dalam berbagai situasi yang melibatkan pergerakan dan gaya. Hukum Newton tidak hanya berlaku di laboratorium, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita naik mobil dan merem mendadak, hukum kita cenderung terdorong ke depan karena inersia. Atau saat kita bermain sepak bola, kita menerapkan gaya pada bola untuk mempercepatnya ke gawang. Dalam berjalan pun, kita mendorong tanah ke belakang dan tanah memberikan gaya reaksi yang mendorong kita maju. Nah, gitu ya. Now Ronaldo. Long way out. What a goal! Not too far out for him. On a night when Manchester United had to score, they have scored inside 6 minutes. Demikianlah pembahasan tentang hukum Newton, yang merupakan dasar dari banyak konsep dalam fisika. Hukum ini membantu kita memahami bagaimana benda bergerak dan berinteraksi dengan gaya di sekitarnya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memotivasi kita untuk menggali lebih dalam lagi tentang penerapan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Maaf bila ada salah kata, wajarlah manusia bukan Nabi Boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.